era li akhirat nggih. Sak bulu-bulu, sak segala-gala le binatang saya korban iki likulli syaratin hasanah. Tiap-tiap satu bulu itu kebaikan. Musaya tahu hitung bulun bembe. Arah, mu pira kule bulun bembe. Setiap satu bulu itu adalah kebaikan. Mu pira kule bulun bembe. Itulah kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang berkorban. Bangun malam niki sekali malam oat niki. Dia mesti sembahyang. Lagu lamun sembahyang ini bagus mas. Apakah dia solat tahajud ataukah dia solat hajat atau mungkin solat istikharah lamun nara hal saya te gawe pengendeng petunjuk lengan nenek pilihan si nenek. Nah lagu lamun nara dengan bangun malam kerja orang-orang tertentu, diskusi ilmu tertentu yang tidak boleh disampaikan kepada umum, nanti khawatir orang salah paham. Nah ia kena Sayyidina Ali sakena li ilmani ilmun basastu indan nas wa ilmun in basastu indan nas laqata'tumuni. Tiang berdua yang kedua ilmu, seke ilmu yang harus disampaikan oleh masyarakat luas, seke malik namun tiang sampaikan oleh masyarakat luas jaminnya yang leher saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidiki wal wafa. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang tidak bisa menyebut satu persatu nih, yang tiang muliakan para sesepuh kami yang hadir di tempat majlis taklim ini, orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, semua tokoh dan semua kita yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, yang tiang muliakan. Dan pertemuan ini yang kedua kali setelah kita dulu kalau nggak salah acara Nabi dulu Isra Mi'raj ya yang bahas nih kan. Nah tadi kebetulan si pembawa acara tadi menyebut tentang bulan Zulhijjah, Musa ngisi Zulkarnain. Maka yang tergugah tiang tadi dengan bahasa beliau ini, tiang ingin membahas tentang al-udhiyah, berkorban. Nah, ampure pemahaman kita tentang berkorban niki perlu dihidupkan atau mungkin narak sandinwan dengar tentang ye kembe mau dengan gorok bembe pada hari raya Idul Adha. Kembe kiri-kiri bu. Ye arak sagorok bembe, arak sagorok sampi. Lagu sabiasa sangka sagorok manuk niki. Nah, memangkin niki tiang ingin sampaikan niki nggih. Adin sandak lemak pelinggir sami berkorban pada hari raya Idul Adha ini tanpa ilmu pengetahuan. Ada hadis Nabi yang perlu kita pahami bersama niki. Hadis Nabi itu mengatakan al-ilmu qoblal amal, al-addar qoblal jar, ar-rafiq qoblal tariq, az-zat qoblal safar. Empat niki. Napi-napi ada gawe ilmu juluk mudah begawe ya.
yaran al ilmu qoblal amal. Lamun tuh berilmu mu tegawe pegawai yang niki insyaallah pegawai yang niki yang berkah karena sesuai dengan aturan Allah. Sakedua ad-dar qablal jar atau arah sabalik niki al-jar qablad dar. Bangun rumah sebelum ada tetangga atau tetangga sudah ada sebelum bangun rumah. Itu artinya hidup kita tidak pernah lepas dengan kemasyarakatan. Saketelu ar-rafiq qablat sarik. Boyak batur lamun lampak langan niki batur sakancin tepada angan. Nah lamun ya lampak langan muara batur sakancin dek padang berjaguran langan. Maka Rasul menyebutkan ar-rafiq qablat sarik, berjalan menempuh jalan dengan teman yang sepaham dengan kita. Nah keempat niki az-zad qablas safar, bawalah bekal sebelum kita musafir. Musafir tiang pelungun niki panjang nanti setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niki kitab niki baca niki al-faslur rabi' asyara bil udhiyati wal aqiqah. Nah niki jarang secara khusus dibahas niki, padahal niki kebutuhan tiang pelingit tiap tahun. Lamun terjemah niki pasal ke-14 niki bicara tentang al-udhiyah berkorban wal aqiqah, aqiqah hambijeun niki penjelasan niki. Wa fihi maddatani, pada pembahasan niki ada terdiri dari dua materi. Al-maddatul ula fil udhiyah, materi pertama tentang berkorban. Coba luwih dengan korban bembe, luwih dengan korban sampi, sak paling parah korban perasaan. Dembo plus kini korban ya Allah, kadang-kadang ngeres ngone-ngone yang ngeres ngene niki. Masa ngeres marah misal dengan stres ngone-ngone mau stroke ngene niki. Ngeres jadi ngeres ngone-ngone gimpo ini. Nah, sendi iman terjadi niki, maka apa itu udhiyah? Apa itu korbanan dulu? Dinara pegawai yang dia butuh pengorbanan. Pada masa dengan dolar mulai bengkel mari niki bahasa. Dinara pegawai yang dia persantoa aku. Mau segera untuk ya pers dari ngawis. Tetapi itu simbol. Dinara pegawai yang dia persantoa. Nah, artinya segala sesuatu butuh pengorbanan. Itu namanya udhiyah. Misal mungkin salah seorang santri niki naik sepeda motor. Mundai perempatan, menyala lampu merah, lalu dia diam sejenak. Maunya diam sejenak itu namanya berkorban. Lalu bila menara coba-coba dia meni berkorban dengan diam sejenak, maka dia jadi korban. Sila, bukan lampu merah yang dilihat, tapi darah merah yang tumpah. Sila, maka pelinggi disami harus berkorban kalau mau menginginkan sesuatu. Nah, ialah ni kita bahas makin ini. Apa itu udhiyah? Ta'rifuha, definisi udhiyah. Al-udhiyatu hiya syatun tudbahu daha yaumal Eid. Udhiyah niki adalah kambing yang disembelih dahan sebagai korban niki. Da'a yaumil Eid takarruban ila Allah taala. Kambing yang disembelih sebagai korban adalah untuk bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tiang pelunggu berkorban, terlebih dahulu kita sebelum berkorban dengan korban binatang, maka korban perasaan dulu. Nah, korban perasaan niki menuntut untuk ikhlas. Yang begituan dulu, napi kena ikhlas dulu. Suka murela malik. Coba dengindeng le Quran. Lamun baca Quran le penghujung surat niki aran surat Qul a'udzu birabbil falaq. Surat napa aran? Ikan yang aran surat al-falaq. Karena menyebut al-falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Surat napa aran? Ikan yang menyebut an-nas. Karena ada sebut an-nas sedikit. Lagu lamun qul huwallahu ahad napa aran? Aran kena ikhlas sedikit. Maka lain-lain disebut lain-lain aran niki. Sila pada marah
dengan lamun pilek niki luwe masih geru le irung niki iya rantai ngingi ni padahal irung niki berarti ngingi apa irung niki maka dikirain irung. Nah, ketika Qul huwallahu ahad itu dibaca dinamakan surat Al-Ikhlas. Ya kembali coba sanggara adik-adik menjawab dulu. Karena tidak diungkit. Itu dinamakan surat Al-Ikhlas karena bicara tauhid. Omong kosong orang bicara ikhlas kalau tidak ngerti tauhid. Coba udah baca sila. Qul huwallahu ahad. Mungkin ahad dong ikhlas niki. Tauhid itu. Allahu samad, tempat bergantung segala sesuatu. Tauhid niki. Lam yalid dia nganak, walam yulad dia tanakan, walam yakun lahu kufuwan ahad dia narakan jin pada. Tauhid niki karena bicara tauhid maka disebut ikhlas. Dia ngaran surat tauhid dia lagu ikhlas lah niki. Nggih. Lagu dia tuh ngindang niki kembali mun depan surat Al-Ikhlas. Nah, ketika orang mau berkorban, ini dulu dalam niki ikhlas niki juru tanamkan untuk kita mau berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niki definisi berkorban niki adalah al-udhiyatu hiya as-satu tudbahu dhahayamil id takarruban ila Allah taala. Udhiyah niki adalah seekor kambing yang disembelih sebagai korban pada hari Id takarruban ila Allah taala, sebagai pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki pertama. Sa kedua, hukmuha, ngapi hukum ke berkorban. Nah, berkorban niki nabiaran sapat tamu baru niki menuntut ke keikhlasan yang perlu. Lah berembe-rembe keluwe lamun tende ikhlas di hadapan Allah nilainya adalah 0,0. Nah, kira-kira itu mau angin doang itu mau niki. Lamun bahasa bengkel niki model dengan galang bedah le beruga niki. Mu palang lelah di nara upa adin sadini marah niki. Maka keikhlasan itu akan menjadikan apa yang kita lakukan bernilai di sisi Allah, ya. Nah, munapi hukum niki hukmuha al-udhiyatu sunnatun ala ahli kulli baitin muslimin qadra ahluhu alaiha, ya. Jadi yang namanya udhiyah atau berkorban niki adalah hukumnya sunat atas keluarga, satu keluarga boleh satu kambing. Misal arak satu keluarga arak biji-biji masih kode-kode menggorok biasa ke bau. Nah, niki menggambarkan tentang peristiwa yang terjadi lain niki ketika Nabi Ibrahim alaihissalam awalnya tinggal di Palestina. Lalu pada saat dia di Palestina, Ibrahim ia melihat dalam berdua biji lagu sebinian ngaran Sarah dingini betiang bertahun-tahun niki. Akhirnya Nabi Ibrahim izin kepada Sarah, aku melihat lalu bodoh anak selanjutan dakwah ni lamu kendi Arab. Lagu kamu ini bantong jaga ni bantong atau bangkol. Jadi ngertiin Sarah lamun dak milih boyak ni jadi yang boyang tu ni. Untuk boyang lah si Sarah memudai kanca Hajar. Nah, Siti Hajar niki itu boyang isi Sarah. Terjadilah perkawinan antara Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, istri kedua. Mudimin wah marah niki untuk perintah langan Palestina jub Mekah. Pada saat niki Mekah niki dinara dengan dot sikit-sikit. Tanah gersang, kering, tidak ada ciri-ciri kehidupan. Datang Ibrahim dari Palestina, kamu harus tinggal di Mekah. Nah, ialah sejarah niki Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di Mekah niki. Nah, setelah beberapa lama di situ, ia mulai Nabi Ismail alaihissalam. Nah, wahja lahir Nabi Ismail alaihissalam, ngimpi Nabi Ibrahim, gorok ke anak ke. Subhanallah.
Bas enggak bertahun-tahun melek Nabi Ibrahim berdua biji, wah jara muncul gorok. Kira-kira bapak-bapak lagi berbe perasaan ya gorok anak sabar. Tapi itu ujian niki. Apakah Ibrahim ini akan setia kepada perintah Allah atau akan cinta kepada anak? Nah, iya dan udhiyah niki berkorban niki. Orang yang cinta maka pasti berkorban. Paling tidak berhari-hari berwaktu-waktu disebut. Coba ada sila munara asa bajang atau sadudara niki lah mungkin tingat le Brian jelah. Dengan ini petu SMS. Dengan ini petu saling sambung. Itu adalah gambaran pengorbanan kepada sesuatu yang kita cinta. Mudah lahir biji Nabi Ibrahim dan Ismail niki wah bajang malik niki. Wah turunnya nyalah namun cerenteng pelung. Nah, searan turun nyala niki 15 kali berubah jadi turun nyala ini. Padahal dari nyala plus gede dari nyala jadi niki. Mu Nabi Ismail niki kenya kalau andin marap lagi sama berdua biji kenya kalau tidak menengat. Mudah perintah gorok anak Ibrahim. Insyaallah. Tetapi Ibrahim selalu taat kepada perintah Allah. Karena Ibrahim yakin tidak mungkin anaknya akan diperdaya dan dia tidak mungkin akan disengsarakan dengan perintah Allah itu. Akhirnya Ibrahim bercerita mimpi niki. Ya. Raitu fil manam anni adbahuka niki. Aku mimpi Ismail iki gorok kamu. Nah, jawab Ismail, sila baik bapak, yang sabar hadapi niki. Nah, ketika Nabi Ibrahim niki sepakat dengan anaknya mau gorok biji niki mau lampak kacen dua ima kanan jauh ladik ima kiri kapung biji siap lalu gorok niki baru berlangkah beberapa meter tiba-tiba datang suara dari kanan, Ibrahim kamu jogang bas enggak ngana kita mau ya gorok ina nih berumbi dan berpikir ini wah harap manusia sekejam-kejam manusia dia wah harap manusia gorokana itu suara datang Ibrahim pese jogian Ismail dengar ke suara enggak bapak embun batu dia kapuk iyalah embun batu ni kapuk ke arah suara ni ke kanan lampak malik jalan sejarah beberapa meter malik datang suara Ismail akai sebodoh lalu milih tegorok si bapak ini sakit dengan tegorok bapak harap suara malik embunan batu dia ampas si malik terkapuk ke arah kiri kanan kiri lain ini sakanan bapak tegode sekiri bijan tegode jalan beberapa meter julu langan kalian Ibrahim Ismail kamu ni manusia berembe dinara sejarah manusia sekejam-kejam manusia tidak ada yang membunuh anaknya, sebodoh-bodoh manusia tidak ada yang mau digorok sama bapaknya. Bermini bapak beriuk-riuk Ismail jauh batu, Ibrahim jauh batu mengapu kandang julu. Iyalah jadi sejarah dengan melontar. Nggih, sesampun berhaji niki. Lagu makin jadi pertanyaan niki. Bas oleh jalan Nabi Ibrahim ya dekapuk setan ni jeung kemangkin ni mas. Ando niki kira-kira begitu nyebut niki. Aran marma niki mami-mami sesampun berhaji niki. Lelah ya dekapuk-kapuk lonto. Padahal niki simbol. Dia ngapa kapuk setan lagu kapukan sifat kesetanan ndak jauh ulik. Iya kena niki mau nak setan niki terkapuk segera yang dia bakar dia lagi kemangkin. Beribu tahun sudah zaman Nabi Ibrahim niki sampai mangkin itu kapuk-kapuk lontok. Nah jadi ketika Ibrahim menyembelih anaknya itu namanya udhiyah, berkorban. Nah, niki baru niki hukum sunat niki nggih. Napi dalil niki Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Sembahlah Tuhanmu dan berkorbanlah, ya. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana zabaha qabla salati falyu'id." Saya begorok sendik neman dengan riraya ulang. Jadi sembelihan niki harus suhang dengan riraya. Arah begorok mungkin niki. Berbeda ni oleh mana-mana bebek ke sila nggih sing aya
Ia niki era li akhirat, nggih. Sak bulu-bulu, sak segala-gala le binatang saya korban niki likulli syaratin hasanah. Tiap-tiap satu bulu itu kebaikan. Musaya tahu hitung bulun bembek. Arah, mu pira kule bulun bembek. Setiap satu bulu itu adalah kebaikan. Mu pira kule bulun bembek. Itulah kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang berkorban. Ia berat salam berkorban ini, apalagi di korban perasaan. Sekali iu naik sana tebeng lawan sekali iu perasaan kena niki. Marak kisah, nabi ada niki. Ada kisah menarik Gus Dur niki. Dan tahun ini tergeledek lagu si Presiden Israel ketika pertemuan dunia di Perancis. Gus Dur berbahasa berdiri ke Presiden Israel, kamu mau negaramu kaya? Oh, ini Gus Dur. Kenapa Gus? Iya, modal ini. Apa itu? Kamu beli kutang di negara Prancis ini. Bingung presiden. Masa kita kan kaya dengan kutang? Enggak benar nih, serius Gus Dur. Presiden Israel beli kutang di perintah Prancis. Setelah itu bawa kutang dari Prancis itu ke Israel, sampai Israel potong jadi dua. Engkau ngarang kutang ini ketopo ngarang dia kalau bertemu sih dengan Israel nih. Coba dengan Israel sih berketopo nih. Entah dia tergeledek sih Gus Dur. Nah, korban perasaan. Icekan Gus Dur nih, isaru entar lagu, geledek. Nah, itu juga berkorban, okay? Berkorban niki dengan berbagai macam bentuk yang membuat orang kadang-kadang ada yang tidak mampu menahan pengorbanan niki. Tidak sedikit orang putus asa. Nah, putus asa itu adalah dikutuk oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim begitu dia sembelih Ismail, wah sak telu kali ngapuk. Iya dia sembelih Ismail si Nabi Ibrahim. Malaikat diperintah oleh Allah untuk lepas ekor kambing di situ. Itu sebut kabsan. Nah, lamun bahasa Arab niki kabsan niki, lamun di Indonesia niki bimbik kiblas lah. Sehingga lamun bimbik biasa niki gonam bahasa Arab niki. Nah, di hadis niki dia pakai kata kabsan. Atau kadang-kadang yang disebut biri-biri. Nah, tiap-tiap bulu daripada binatang yang dikorban niki adalah hasanah. Lamun bembe munara belangan berkorban niki seumur setahun masuk 2 tahun. Kiri-kiri piraji niki. Bau temupu-mupu niki. Nggih. Lamun sampai seumur 2 tahun masuk 3 tahun. Sang berangan niki sila. Berkumpul-kumpul di sana jadi korban di akhirat. Sehingga ada contoh menarik niki tentang bulu niki. Yang dulu awalnya kaget sama hadis tentang peristiwa Nabi Musa ketika didatangi oleh malaikat maut. Gemes Nabi Musa, muntang pelek malaikat maut dulu niki. Dia tidak percaya sama hadis niki. Awalnya segera tahu-tahu dia temukan hadis niki di kitab Musnad Imam Ahmad. Oh, ini hadis itu. Nah, malaikat niki yang datang menghadap Nabi Musa. Musa nanya, yang kembih, malaikat mau tinggalan tuh. Iya biasa jauh perintah pun. Dan Nabi Musa sepaneng sama niki, dia narak dia langsung tempelek. Terus di dalam hadis niki menyebut malaikat niki mengadu kepada Allah. Ya Allah, siapa namanya yang Ka'bah sekali tempiling saya ini, yang jadi kasar niki. Benar ciri-ciri meni. Oh Musa, apa ni? Siri nak menjadi tempat nyawa ni. Melintang nani ni. Tulak nani jok Nabi Musa. Meni jauh salam. Ajak Musa mencari kerbau. Terus setelah kamu temukan kerbau, bilang sama Musa, jiplak punggung kerbau itu dengan telapak tanganmu. Hitung berapa bulu di bawah telapak tanganmu. Allah akan tambahkan 1 bulu 100 tahun.
Nah, akhirnya jauh boya yang mau senteh. Ini firman perintah nenek ini, boya kerau. Bedai kamu jiplak ini ke. Nah, hitung berapa bulu di bawah telapak tanganmu. 1 bulu 100 tahun. Tinjau Nabi Musa, dong pirang kiamat ini. Nah, akhirnya gara-gara ini Musa menyerah. Iya dah. Kau ambil loh saya, tapi amun cari yang belum ada yang ngisi ade. Nah, berbeda tembut ada yang ngisi ade niki, sehingga ada riwayat mengatakan saking ngisi ade niki demi kadang muni mungkelele ia marah dengan kadang sakulu bulun jalan lekelelek untuk kadang kan giriang niki. Nah, begitulah perumpamaannya tentang bulu tadi. Nah, amun sabimbi doa yang negor mau pire kebaikan ada mau. Nggih. Kemudian lanjutnya, wa qauli Abi Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW masih hidup, yudahi bisyati anhu, dia berkorban dengan 1 ekor kambing, wa an ahli baiti, untuk seluruh keluarganya. Jadi bau sekek gorok berbebe untuk sekeluarga, pilih-pilih keluar. Karena contohnya dari Abu Ayyub Al-Ansari pernah berkorban dengan seekor kambing untuk seluruh keluarganya. Nah, udah sila kalian dua jelo masih ada waktu nih daripada nak dan dia keluar lain kepeng niki makin sepecat bis kepeng niki dia mana jin pulsa dia mana jin salai-lai. Nah, ada nara jadi kendaraan tera di akhirat. Anikilah korban nggih. Saketelu padluha, kelebihan orang berkorban niki nggih. Yashhadu lima lisinnatil udhiyah min al-fadli al-azim. Qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam yauman nahari amalan ahabbu ila Allah min iraqati damin. Nah, dalil tentang karunia atau kelebihan daripada berkorban ini adalah terutama dari segi usia. Ya. Minal fadlil azim, di situ ada karunia besar. Qaulur Rasul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul, ma amila ibnu adam yauman nahar, apa atau tidaklah melakukan satu amaliyah oleh anak Adam pada hari korban, hari nahar, amalan ahabbu ila Allah, satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah, min iraqati damin, daripada menumpahkan darah binatang yang dikorbankan. Tetesan-tetesan darah yang jatuh dari kambing atau sapi yang dikorbankan niki adalah menjadi pembela yang pelunggu di akhirat, membuat siksa neraka terpental. Nah, sila jadi benteng ke niki. Tetesan-tetesan darah niki sama yang ditemukan dalam kitab Hikmatut Tasrif wal Falasifah tentang wanita, khusus wanita yang niki bapak-bapak nggih. Tiap-tiap tetesan darah haid daripada wanita adalah penghapus dosa dan benteng dari api neraka. Coba niki. Kandang ngerumun dan mudah haid ibu. Tiap-tiap tetesan darah haid wanita adalah benteng dia dari api neraka. Jelas bu? Arang masih ngerumun-rumun pas boya soptek niki. Nggih. Ikhlas bae terima jadi benteng tiang pelunggu. Sampai niki ada efek secara hukum niki nggih. Lamun dengan mamu dan tebeng berkaliani si emas, betekan si emas. Lamun dengan ini ya kanggu. Ternyata setelah diteliti hadis itu, ya kembimun dengan ini tebeng. Lamun dengan mamu dan kanggu. Lamun dengan mamu kadu cincin emas, besar kemungkinan nanti akan terjadi penyakit keropos tulang. Penyakit keropos tulang. Tapi kalau wanita yang pakai tidak terjangkit keropos tulang. Kenapa? Karena ada darah haid yang menghapuskan penyakit-penyakit itu. Darah haid itu membawa dampak luar biasa kepada kaum Hawa. Tidak ada bayi yang rumun-rumun di mendehet. Arah sili-sili londo niki. Padahal setiap tetes darah haid itu adalah pahala besar bagi tiang pelung, pendenteng dari api neraka. Nah, kaitan darah binatang yang dikorban, tiap-tiap tetesan darah binatang yang dikorbankan itu adalah itu yang
menjadi benteng dari siksa neraka dan menyelamatkan orang yang berkorban. Karena ada ayat yang mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minhu. Ndi nak sampai jok di sida Allah Taala darah dan daging daripada bintang yang dikorbankan itu, tapi yang sampai itu adalah takwa. Nah, munafiqin takwa dalam bahasa Arab niki asal kata takwa itu dikata waqoya kiwikoyah, benteng, penjaga, pemelihara. Nah, dengan yang satu kepada takwa niki orang yang terbenteng daripada hal-hal yang membuat dia sengsara di akhirat kelak. Musa selanjutnya niki hikmatuha minal hikmati fil udhiyah, hikmah orang berkorban, at-taqarrubu ilallahi ta'ala biha, dengan berkorban ini kita bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat yang pirang ni waktu yang lagi masih diingat saya di sisi Allah Taala waktu yang berdefinisi lagi siapa Allah. Lupa wahai ibu ni. Allah adalah zat yang jauh, tiada jarak, dekat, tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya. Dengan izinnya bergerak alam semesta. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Okay? Kita baca la ilaha illallah. Ini kira zikir nafi isbat. La ilaha nafi niki. La ilaha nafi niki. Illallah niki isbat. La niki depan la nafi, ilaha ini mampi, illa niki isbat, Allah musbat. Jadi munzikir kadu la ilaha illallah niki ran zikir nafi isbat. Nah, diminta zikir kena la ilaha illallah niki lah cara niki la ilaha ya ran 0 niki. Seluruh agama selain daripada agama samawi membuat Tuhan, tetapi Islam datang mencoret Tuhan. Ikadullah la nafi dinarak nenek nu la ilaha tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Berarti luwe nenek tepiak-piak, coret nenek-nenek tepiak ini kena la ilaha, itu namanya 0, kosongkan hati daripada pengakuan kepada selain Allah. Iaran 0, kosong. Wah, 0 malah kosong ni. Persih hati le macam-macam perasaan niki. Baru illallah kecuali Allah niki iaran 0 padat. Berisi keyakinan kita hanya kepada Allah. Nah, pada ketika orang menyebut lafaz la ilaha illallah niki, itulah yang merubah status seseorang dari kafir jadi mukmin. Ada kisah menarik dalam kitab tasawuf niki ibu ni, Bapak Ibu. Ada seorang yang amun cara mangki niki ia suluk dalam tarekat niki suluk istilah. Jalan lampa mesa-mesa niki. Saya tempuh niki jauh mau jalan kaki niki. Ketika di tengah jalan dia menemukan sebuah kebun. Si unin lelah lampak membetlah di kebun niki. Nah, dia membetlah niki among baik pitu kerikil. Mau lepas pitu kerikil niki mau polak pempang kayu. Mendet di kerikil niki. Sendikman mulai dinduk membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah niki muntiu pi batu sapitu niki. Mundet si daun kayu muntindo. Tiram-tiram mengimpi kiamat. Sabar niki. Si unin dres tiram mengimpi kiamat, mau petah dalam mimpi niki. Terproses manusia proses dalam mimpi niki. Termasuk nia keputusan yang pertama jawab neraka. Astagfirullah. Munter ringkus si malaikat niki. Jauh juga pintu neraka, demi datang lawang neraka, muya ketutup lawang neraka niki. Terbuai apa begini kini? Terbuka dalam membuka, tahu kerikil niki, begini keselit. Enak dan luit lain niki diharap bau luit.
pindah yuk lawang neraka sekedua. Arak masih batu ni kerikil, mu pitu lawang neraka niki, pitu kerikil niki keselip, muni mu kebuka. Nah ia mendapat la ilaha illallah niki kalimatul inqadhatu minan nar, kalimat yang menyelamatkan tiang peluru dari api neraka. Nah ia mau narak waktu kosong, zikirlah dengan kalimat la ilaha illallah niki tapi zikir nabi isbat. Lamun wah mendarah daging ni ke man qala la ilaha illallah dakhala al jannah bahasa niki butuh waktu dan itu berkorban juga niki nggih. Nah hikmahnya bertakar pada Allah niki id qala subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar, sembahlah Tuhan kalian dan berkorbanlah. Wa qala azza wa jalla qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, numplak milik Allah. Sekecil-kecil dalam berdua itu. Nah, sebegitu rupa konsep tauhid ini adalah harus kembali kepada Allah. Dakat menu bau tebi bikas. Nah, mau terbaik dia lupa nenek bikas terbaik saja dari manusia ni kini. Nah ialah tak suruh kuat-kuat bertaubat. Nggih. Dia narak manusia dia salah je dah. Dia narak manusia dia peleh, baik ucapan maupun perilaku ia mau terbaik peleh. Nah, paling kurang angkat lamun dia ampura nggih. Lamun dia tinduk ke malam, lamun bau dia wudu, amun dia istighfar. Kenapa? Dengan istighfar anda ditira mau dicabut nyawa, maka mati syahid di akhirat. Kenapa? Maraniki jangan sekalian. Arab ayat sekena Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menahan nyawa orang-orang yang mati dan menahan nyawa orang-orang yang tidak mati tapi dalam tidur. Jadi kenyekan sa tinduk tertahan nyawa di sini ni. Dengan sa mati tertahan nyawa di sini ni. Dengan sa tidur tertahan nyawa di sini ni. Lagu dengan sa tidur niki wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Mudemin tengah si ketulakang nyawa niki malik juga awak. Mutu malik ngeruit sampai batas waktu usia yang ditentukan oleh Allah SWT. Nah, andin perlu takdir ke, wah dengan ulu mau dibaca la ilaha illallah mau ditindak, mau lolos. Nah dengan kena yang mati ngimpi je gini, rasa kena macam-macam ini kita sebut dengan samaran ini. Tetapi andikan dalam keadaan berwudu kemudian baca la ilaha illallah ini memudai samaran ini, maka dia selamat mati dalam syahid akhirat. Nah niki teparan naperan berkorban masih niki karena kita korban waktu, kita korban keadaan dan korban segala-galanya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kaitan kaca udhiyah berkorban sebenarnya niki sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa qad qalu lahu ma hadhil udhiyah. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma hadhil udhiyah, apa sih berkorban ini Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Iya ni sunnah bapak tiang pelungu Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, para sahabat bertanya lagi, malana minha, Nabi ada mau dia berkorban sunnah Nabi Ibrahim niki. Bahasa sahabat ya Rasulullah. Qala bikulli sya'ratin hasanah. Nah niki tiap-tiap satu bulu kebaikan. Musaya tahu hitung bulun bembe, apalagi bulun sampi. Datang ke komputer dituah dengan tahu pilih bulun sampi. Dendek memangkin bulun sampi. Munara dengan bulun bawah bulun bosit hitung. Bulun semet dia bosit hitung. Mau bulun bembe malah setiap satu bulu kebaikan. Nah begitu kita diberikan untuk memberikan motivasi, ada tidak baik apa munara kadah kerja berkorbanlah. Apa yang kita mampu. Qalu pasuf, sahabat bertanya bagaimana suf?
Nah niki ada kurang ke bahasa Indonesia niki ya. Demi kena sya'ratun bulu, su juga bulu. Angka susah bahasa Indonesia niki karena sekian persen bahasa Indonesia niki berada di bahasa Arab. Lamun dikena jayid baik artinya, khair baik, tayyib baik, hasanatun baik, baik untuk Indonesia niki. Mumbisan dia baik, sasalah niat. Nah, dalam berkorban niki diberikan motivasi bikulli syaratin minas sufi hasanah. Tiap-tiap bulu, tiap-tiap suf niki adalah kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Hikmatuha, hikmah orang berkorban, ya. Oh sampun baru niki di antara hikmah niki adalah satu takarrub kepada Allah, ya. Hikmatu bil hikmati bil udhiyah. Hikmah ini satu, at-taqarrubu ila Allah taala biha, bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban niki. Id qala subhanahu wa taala fasalli rabbika wanhar niki, bersembahlah Tuhanmu dan berkorbanlah. Wa qala azza wa jalla qul inna salati, jadi sampun niki, salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya milik Allah subhanahu wa taala. Nah, wan nusuk, nah ayat sakena wan nusuki li ayat sabar niki, wan nusuk ha huna huwa adibhu. Arti nusuk dalam ayat niki adalah berkorban, menyembelih. Nah ampura niki mungkin narak sadai dengan berkorban cara niki nggih lamun nara dengan gorok bembe, gorok sapi, kadang-kadang tukang gorok niki tupak si lendong atau otak. Nggih. Nah niki dalam fikih ndak boleh. Ndak boleh. Nggih. Jadi pernah Sayyidina Ali diperintah oleh Rasulullah bertanggung jawab tentang menyembelih kambing. Bersuruh untuk gorok, dimana disuruh segorok, upaang di satu tukang gorok niki sisi dari uangnya sendiri, bukan dari binatang yang dikorbankan. Tidak boleh diambil dari situ. Okay? Nah, mulai bengkel niki sajulu-julu niki ya Allah. Tawar menawar niki tukang gorok, napi atau tebeng muni. Otak atau lendong muni niki. Ni tukang gorok baju bahasa niki. Nah, ipin BMB, ya ini ada temolahan yang BMB jamilin dan mau lendong mau otak muni. Itu tidak boleh. Ada seutuh niki, nggih. Nah, memalik binatang korban niki, adik yang binulau niki nggih. Li dalam mazhab Syafi'i, arah perketuaan niki, kanggo konsumsi daging korban niki si tukang korban si epin. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar terbagi dua, nggih. Setengah untuk sak begorok epin, setengah untuk sedekah untuk masyarakat. Okay. Setengah untuk ipin, setengah untuk masyarakat. Lalu wik yang niki orang isi oleh sesaut pengajian, sesaut niki kan dilui dengan non muslim, orang Hindu niki, memeniu ni kan tetangga niki duit dengan non muslim tuan guru. Kamu debe binatang daging binatang korban dengan non muslim. Kira-kira berapa? Nah di dalam kitab niki terbagi jadi telu. Dalam kitab Kifayatul Akhyar terbagi jadi dua. Setengah untuk pemilik binatang, setengah untuk disediakan bersedekah. Di dalam kitab niki terbagi jadi telu. Sepertiga untuk pemiliknya yang berkorban, sepertiga untuk bersedekah, dan sepertiga untuk berhadiah. Hadiah, lewat hadiah inilah maka daging korban itu bisa diberikan kepada orang non muslim. Syarat niki nggih. Sampun napi juga oleh beberapa tahun niki oleh dayang bunuh niki dengan bertetangga kanjeng non muslim niki. Nggih. Sak Hindu, sak Buddha. Nah, memberembe lamun dengan seunim bagus sidap bertetangga di Maidat dan di Jojo niki. Boleh dan anggap itu hadiah, bukan sedekah. Nah, dalam perjalanan niki jemaah sekalian, nggih.
Berkorban itu sebenarnya bukan pada saat kita mau merayakan Idul Adha niki. Dalam segala lini kehidupan tidak ada yang tidak mengandung korban. Ampura nggih. Lamun demene sehat, bahasanya ada dalam hadis niki. Suka bangun malam. Itu berkorban itu. Qiyamul lail min da'bis salihin. Bangun malam niki kebiasaan orang-orang saleh. Andi narak dengan dia lengiangan dia milih berbuat melalui gaib, sulit mungkin karena dia sedang ibadah. Lagu-lagu tinduk merabatik ni ke Jawa. Mun dia terkapir dia ngeruit ni ke. Ya sampai cata lu kena ni ke. Peninduk merabatik ni. Pemetak marah kedit. Pengelor merakau ni ke. Ya Allah. Susah ni ke. Nah ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah, arak sahabat cantik yang beri napi-napi Rasulullah munafis dan berkorban dengan niat anda kemudian melakukan kebaikan. Nah ini kan nanti ketika yang pergi bangun malam berkorban ni awal-awal dia berat, lamun kedua-kedua malah muntendik malah nagih ni kebiasaan ni. Dan bangun malam itu obat, bangun malam itu sehat, bangun malam itu menghilangkan pikiran-pikiran dak keluar. Tapi bangun malam untuk apa? Nah ni malam papah musim sepak bola la ilaha illallah rata betul bangun malam lagu ilmu ya dia saya boleh bangun malam yang dimaksud dalam ayat ni ke wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asan yabathaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebagian malam ni ke adalah wa minal laili nafilatan ya. Di antara sebagian malam itu adalah ada nafilah di situ. Nah bangun malam ni tidak mesti solat. Arak sabdu wirid, silakan wirid. Lamun oleh bagu aran wirid siwak ni. Lamun oleh bengkal aran wirid 17. Tuan Guru Saleh Hambali menulis satu kitab namanya 17 wirid. 17 macam ni. Jadi bangun malam itu tidak mesti untuk sholat. Bisa jadi untuk membaca wirid, bisa jadi baca Quran, bisa jadi untuk tafakur. Karena Nabi bersabda tafakur sa'atan khairun min ibadah sittina sanatan. Merenung sejenak saja lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Atau bangun malam untuk baca Quran, atau bangun malam untuk diskusi ilmu tertentu. Arah ilmu salimbau terbuka oleh umum. Sayyidina Ali bahasa maraniki li ilmani ilmun basastu indan nas wa ilmun imbasastu indan nas lakatatuni. Yang berdua yang kedua ilmu. Satu ilmu saya harus sampaikan kepada masyarakat banyak, tapi yang satu lagi kalau saya sampaikan jaminannya leher saya. Nah yang ambil kena niki biasa dalam dunia tarekat niki itu balik sampai yang sembarang niki. Saya nak baris luit dengan pelintir masalah tarekat niki munjani kah sembahyang. Nah banyak hal niki karena nggih tarekat niki luar biasa kalau dikerjakan sesuai dengan aturannya. Lagu duit dengan ngaku tarekat dia noh berguru. Akhir munamatan je. Bila munamatan dia perintah lu berguru. Dia mau sembahyang niki dia mau berguru. Ini cerita dengan berguru dia sembahyang. Nggih. Nah, lagu-lagu tertentu tarekat niki ya ada dua niki, aran tarekah mu'tabarah. Aran tarekah gair mu'tabarah. Lamun tarekah mu'tabarah niki tarekah sebeduin silsilah sampai kepada Rasulullah. Sanad niki, bersanad niki. Di Indonesia niki karena tiang di organisasi niki ada sekitar 500 bentuk tarekat. Si duit niki ada putih. Dari 500 bentuk tarekah niki arak petang dah setelu sak muktabar. Sara muktabar niki berdua silsilah sampai pada Rasulullah. Nasa terkenal di Lombok niki biasa tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Nah tarekat Qadiriyah niki kan lamun zikir jahar niki. Lamun Naqsabandi niki mun zikir sir. Atis zikir.
Nah, dengan zikir niki dinarik celun sebenarnya. Lagu kadang-kadang tidak tahu aturan jahil jadi masalah. Ketika seseorang mau bangun malam, bangun malam niki sekali mana niki, dia mesti sembahyang. Lagu lamun sembahyang ini bagus mas. Apakah dia sholat tahajud, ataukah dia sholat hajat, atau mungkin sholat istikharah lamun nara hal saya te gawe pengendeng petunjuk dengan nenek pilihan si nenek. Nah, lagu lamun nara dengan bangun malam kerja orang-orang tertentu, diskusi ilmu tertentu yang tidak boleh disampaikan kepada umum, nanti khawatir orang salah paham. Nah, ia kena Sayyidina Ali sakena li ilmani ilmun basastu indan nas wa ilmun in basastu indan nas laqatatumuni. Tiang berdua yang kedua ilmu, seke ilmu yang harus disampaikan oleh masyarakat luas, seke malik namun tiang sampaikan oleh masyarakat luas jaminnya yang leher saya. Di sisi lain bahasan Sayyidina Ali ad-dinu aklun, agama niki akal. La dina liman la akla lahu. Dia beragama dengan namun dikeduakan. Tetapi kenapa dalam sesuatu mengatakan law kana ad-dinu birra'i lamasal qabu asfalaha la a'laha. Lamun tu bicara di dalam fikih niki tenggan oleh musafir niki lamun kadu sepatu. Lamun mukim sejurus malam. Lamun ngulu kanggon dia buka sepatu. Selamun di junub. Lamun musafir telu jelo telu malam dimin ngulu amun din ama bau dia terbuka sepatu niki lagu aneh saya tersuruh usap atas dia disuruh usap bawah. Andikan semua urusan agama itu adalah berdasarkan rayu dan akal manusia, maka sepatu sepantas terusap niki bawah dia atas ikembe niki. Itulah agama dan di situ rukhsah. Kedua jemaah sekalian, arak sekarang dengar niki kanggon dengan sembahyang di atas sandal, kalau diganggu dengan sembahyang bersandal. Napi beda niki. Kanggon dengan sembahyang di atas sandal, lalu dia diganggu sembahyang bersandal. Cembe. Saya ngalamun sembahyang di atas sandal yang tinjak sandal ini minum ruit. Lagu lamun sembahyang besar kan minum rukun sujud sandal niki. Ia munaran kita pikir marah niki. Arah dengan wah gedek lalu dia pegang niki. Mu racun dia pegang niki. Mati di atas sepulan kita mu bertali pegang niki si benang. Mu kendor-kendor benang niki. Mun sembahyang kena le bungkak dengan sembahyang niki benang niki belirik meminu rukus benang niki batal sembahyang karena berhubungan dengan bangkin bedang. Niki kaitan ke ibu-ibu lamun ara ibu-ibu sembahyang arak saat lekong beli gati ni dekanggo sujudin telekong arak sama niki batal sembahyang niki ni kanggo sujudin telekong karena telekong niki yemirin bergerak nggih. Nah, berkaitan dengan qiyamul lail, bangun malam, itu bagian daripada berkorban. Berkorban adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Lagi berapa menit nih? 3 menit. Atau mungkin ada berdialog. Iya. Nggih. Koyak tangkap tas ini. Nggih. Baca bismillah. Nggih, ada kisah tentang kewalian seseorang yang menyatakan pernah mi'raj bertemu dengan Allah. Apakah memang ada selain Rasulullah yang pernah mi'raj? Nggih. Pertama. Satu kita jawab aja. Ada kisah seorang yang mengatakan dirinya mi'raj, seorang wali mi'raj. Apakah ada mi'raj? Pertama dulu bahas mi'raj itu kenapa kena mi'raj di kalimat ini? Karena mi'raj itu artinya naik.
araja ya arojo arajan poho arajo niki naik. Nah, apakah yang dimaksud itu yang sesungguhnya atau gambaran daripada keyakinannya naik bertingkat? Nah, dibahas sedikit di beberapa kitab tarekat. Yang secara real seperti Rasulullah tidak ada. Tapi kalau yang dimaksud itulah menggunakan kata sindir dengan tingkat keimanannya semakin meningkat, itu bisa jadi. Jadi bukan secara fisik nih. Jelas ini nggak bisa kalau seperti Rasulullah tidak ada. Yang kedua ada yang pernah saya dengar juga, seorang wali mengatakan seandainya saya tidak mati maka saya bisa padamkan api neraka. Malah niki ada pertanyaan dulu niki, siapa wali itu? Di dalam hadis mengatakan la ya'riful wali illal wali. Wali itu seringkali ngomong dan bahasa yang kita tidak bisa cerna secara harfiah dan letterlek. Seringkali dia menggunakan kata sindir. Nah, yang dimaksud dengan jahanam itu apakah jahanam yang asli ataukah penyakit yang diderita di dunia? Itu bisa. Orang menderita ya bisa jadi kan, dia akan padamkan penyakit seseorang, dia sembuhkan dengan kewaliannya. Bisa terjadi. Karena apa? Allah kepada hambanya niki ya, unik-unik, kadang-kadang di bampu sih dijangkau terjadi. Salah satu contoh, siapa sangka seorang bernama Wahsi masuk Islam. Saya Wahsi niki pembunuh Sayyidina Hamzah. Wahsi niki baitupa langan Hindun sebiniang si Abu Sufyan bab ibu si Muawiyah niki. Ketika terjadi perang Badar, wah Hamzah ini yang banyak membunuh keluarga saya. Didendam ke Sumat, pokok kamu wasiku pak menimas. Dikepeng, mati yang ke Hamzah. Ini perang salah ini, pokok mati yang ke Hamzah. Sa pertama niki, sa kedua lamun bau saya bura kamu jawang ke hati nuni. Ni kelompok malik ompol-ompolan tebeng emas. Jadi Wahsi dengan upah yang begitu rupa, dengan perang aku kudak dia moyem beto Hamzah. Ternyata pada saat itu Sayyidina Hamzah diperintah oleh Rasul sebagai kepala divisi pemanah di puncak bukit namanya Bukit Rimah. Sekat dengan Hamzah jadi komando. Perintah Rasul semua pasukan pemanah tidak boleh turun dari bukit sebelum ada perintah dari Nabi, menang atau kalah. Wah menang kaum muslimin niki dengan parang dibagi harta ganimah. Pisi seki muntah ndot beitine dong murung temu atur ganimah ngene niki ndot Rasulullah dempet dulu lamun darah perintah selesai. Wah ini perang apa malik kok kalah kafir-kafir dia nih pura-pura berdeser seki pura-pura bekloso reba tri ingat hari harap itu membegerubusan dari 50 itu 41 turun demi turun petang dasa seki ia mengingat si Wahsi nih Hamzah dia pakai lembing dari belakang dihantam dilempar Hamzah dadanya pecah oleh lembing dilempar lagi dan akhirnya Wahsi memburak Hamzah menjauh hati niki ia tangis si Rasulullah berembin dan tebengati manusia mati sak mati masa kini begitu sedih Rasulullah. Tapi sejak kejadian niki saran Wahsi niki dia tenang terlalu teniang sesadis itukah saya tinduk dingin tiram mangan dingin mai berbulan-bulan akhirnya daripada kamu mendatangnya ke Rasul dia mau masuk Islam. Nah ya kan siapa sangka Wahsi yang sekejam itu masuk Islam. Maka Rasul hatinya yang marah Rasul kepada Wahsi tadi itu berubah menjadi senang. Apa katanya Rasulullah? Di akhirat nanti ada dua orang yang saling berterima kasih. Mulai surga terbuka pongang Wahsi kita Hamzah ni Hamzah Wahsi gara-gara kamu aku jadi syahid. Jawab Wahsi gara-gara kamu aku sadar aku masuk Islam. Nah itu kenapa berkorban niki. Nggih. Nah sekarang ada pertanyaan niki buat niki sebelum niki. Seandainya saya
tidak malu, Nah, maka saya bisa padamkan sakit iya. hati. Lamun makna yang sejati jadi ini lagu lamun makna sindir ya. Karena ketika seorang wali itu ada di kitab buku Manaqibul Aulia, kisah Syaikhul Qadir Jailani, dia bisa padam api belum, itu karomahnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan yang sebenarnya ya, bukan, mungkin itu bahasa sindir, kiasan saja yang banyak dipakai di kitab-kitab tasawuf itu, banyak pakai kata-kata yang berani. Nggih, nggih. Ampun, bang nih ibu nih. Tahu udah jawab bang? Nah, lupa. Nggih. Mewakili jamaah. Nggih. Ada seorang keluarga Satu keluarga. berkorban, kebetulan ada kaitannya dengan korban. Satu sapi tapi cuma 7, atau satu kambing teman 5, bisa boleh enggak? Boleh dua-dua. Yang kedua, sholat orang yang pakai masker. Nah, kaitannya dengan yang tadi, boleh sah enggak sholat? Nggih. Karena tetap maskernya. Nggih. Nggih. Yang pertama dulu. Tadi Abu Ayyub Al-Ansari digorok bembe sikit untuk seluruh keluarga, pilih-pilih keluarga. Umumnya memang disebut di hadis kalau satu sapi untuk 7 orang. Lagu ni sunat, dekat-dekat lebih lagu namun bau je pitu dengan ada tepang rekengan ni. Ada tepang rekengan ni. Dait lamun binatang serta korban niki lamun bembe dari segi usia 1 tahun masuk 2 tahun, lamun sampai 2 tahun masuk 3 tahun. 1 ndin kanggo bembe andin mam ndin kanggo bembe sasede tanggi belah tanggi nih kan aurok niki buta matanya sebelah enggak boleh, sede kentok mungkin roek enggak boleh, pincang tidak boleh, sakit tidak boleh, korengan boleh niki. Lagu ni apa sampai ni boleh sama sekali niki, ini kurang apa dah niki. Sakit pun tidak boleh. Jadi binatang yang dipakai yang dikorbankan salamatuh minan naqas, bersih daripada kekurangan. Nggih. Sangara nih sila jamaah. Nggih. Jadi ini yang kedua ya. Jadi boleh itu satu poin. Nah, yang kedua, soal orang pakai masker ini jadi masalah nih. Nggih. Ampura nih. Walaupun itu beda, ada perbedaan pendapat nggih. Memang yang disebut itu kening, tetapi kalau pakai masker katanya jangan tutup hidung, jadi mulut saja dengan masker ini boleh sama-sama ini. Kalau tutup hidung, Nah itu ada jadi masalah. Dia mutlak kenegaraan, tapi berbeda pendapat di situ. Kamu jadi dia akan masker, kenyakan sembahyang nih. Marasa baru namun ibu-ibu duit kadut telakung sebelik kat ini ke dimin sujud mau junung lain telakung niki mu ye tahun sujud itu yang tak boleh. Namun harus sama niki kadang telakung dijak muris nggih jelas nggih atau rasa lain nggih masalah korban andai dan korban nazar apakah kabul dia akan kena sida sampai nazar atau nah beda saniki nazar kanci sebiasa niki sekedar dicicip ibu lamun nazar nikinya, karena nazar niki tergantung nazar sida lamun demen nazar berkorbanan ni mundi kekanggu unin sida sebenazar ya ketok lagi ini dikanggu lagi lamun dia terdorek benazar dong dikanggu nah dia tahu rasa niki marah sida saya anu kandok kelang dia tahu rasa sieun nggih nggih lamun nazar beda kanci sebiasa niki Arab bernazar atau rasa lain malik jemaah baru yang ketuanan azan niki saya ngapiran wah tiang sampai niki dengan sang ngebang niki amun apapun yang dijawab lupa loh tuh ibu niki andang bapak jaga dah lupa niki masih arah saya ingat demen muazin kena Allahu Akbar napi nu berjawab ayumu saniki. Nah, demin muazin kena Allahu Akbar dari dalam kitab Subul Salam niki bawon dijawab kena alal fitrah Allahu Akbar. Kamu kena alal fitrah dalam kesucian etikat Anda maka Allah Anda memuji keagungan Allah.
dituah kau diturumbuan ni Allah barang perumbu ni alal fitrah. Dimin muazin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, jawabannya kharajta minan nar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Rombo izikna sehingga lamun dengan ucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah maka dia keluar dari api neraka, status kafir jadi mukmin. Nah yang mendapat terjawab dengan kharajta minan nar. Nggih. Pertama Allah Akbar jawabannya alal fitrah. Asyhadu an la ilaha illallah rasulullah jawabannya kharajta minan nar. Lagu promo niki. Lanjut di sini asyhadu an la ilaha illallah sallallahu muhammadar rasulullah niki. Napas hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Entek sembahyang, ya arti niki. Aku ni dah berjawab. Boleh dikena entek. Hayya 'alas shalah. Saya bani beliau kena hayya bani ente tersembayang ente zinara beliau meranikan. Begitu muazzin mengatakan hayya 'alas salah la haula wala quwwata illa billah. Begitu muazzin mengatakan mari kita solat, tidak ada daya dan upaya. Kenapa? Karena dalam ayat Quran mengatakan ma'asabaka min khairin fa min Allah wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nah, apa kebaikan yang menimpa kamu itu dari Allah. Pamasulaka min salim pamin nafsi. Lamun salingi jande tetap bimbing si nenek. Nah, ia mau jawab dia kena hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Dengan berubah. Begitu juga hayya 'alal falah, mari kita menuju pada kemenangan. Ya. Jawabannya juga la haula wala quwwata illa billah. Ia kembali niki. Coba dengar dengan surat idza jaa nasrullahi wal fath. Mengapa lanjutan ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Fasabbih, sucikan Tuhanmu. Fasabbih, sucikanlah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan. Wastaghfir, minta ampun kamu. Pertanyaan dikit, salah nabi ikut suruh ngedeng ampun padahal wah menang, wah dengan berbondong-bondong masuk dalam agama Allah dan sudah dicolong. Kenapa disuruh minta ampun? Nabi jawabannya, karena ketika orang menang bukan dia yang menang, dijadikan menang oleh Allah, dimenangkan. Ketika orang sholat kita tidak berdiri tapi didirikan. Ketika kita rukuk tapi dirukukan. Kita tidak rukuk tapi dan seterusnya. Ia menjawab isi la haula wala quwata illa billah. Okey. Arah endah keketuan. Sang arah sawah pendak. Atau sudah ilmu sudah banyak. Nggih. Lamun diarak juli apa ya tuh. Atau siapa nara yang mewakili, girang mewakili niki. Jadi wakil-wakil londo niki. Lebih yang kasar. Nggih. Napi? Amun welan nanti bopis jawab. Oh. Ara istilah hendakan jasa kecep prokes nyeleket. Dan selalu ya bang mubis buwe. Polisi atau betul namanya nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal 'azim sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zid 'alaina ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ilmal haqq ilmal yaqin wa 'allimna ilmal ma'rifah kama 'allamta ala al-arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri dinika wa tahhir a'dha'ana bi nuri afika wa yassir umurana bi nuri taufikika wastajib du'ana bi nuri rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta 'alaina qadir. Urtub bina ya maulana bima jarat bihil maqadir. Allahumma bifadlika ummana wa bilutfika huffana ala al-islam wal iman jam'an tawaffana wa anta radin anna
واختم بالصالحات أعمالنا نسألك يا الله من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم من علينا بحق من الإيمان والإسلام وصب علينا صبيب الرحمة والرضوان ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.